Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa la yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khassana bi khairi kitabin unsila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina an-ni'mata bi 'azami dinin syuri'a. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Wa tarakna ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun faman yuti'il rasula faqad faza fawzan 'aziman wa man ya'sil rasula faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'il rasula faqad faza fawzan 'azima. Ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik ketika kita memasuki tahun 2023 ini, berbagai haru biru ada di tengah-tengah kita sebagai bangsa dan sebagai umat Islam. Mungkin yang ada di tengah-tengah kita para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Januari 2023 ini ada mungkin yang tentu bagi para pemirsa sangat menguras emosi berkaitan dengan sidang kasus Sambo yang bulan-bulan ini atau bulan Januari ini memasuki fase penuntutan, dan kita tahu apa yang sudah dituntutkan. Yang kedua, mungkin juga yang mengharu biru suasana kita adalah bagaimana kemudian ada sekumpulan pelajar yang ada di Jawa Timur, di Ponorogo, yang hamil secara berjamaah, yang kemudian minta dispensasi untuk nikah massal di usia-usia SMP. Dan yang tak kalah menarik pada jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin masih hangat di benak kita berkaitan dengan kasus Morowali, yang mungkin ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga mengikuti beritanya. Tapi tentu Al-Fakir Khatib tidak ingin membahas tentang itu, karena tentu di dalam pembahasan khutbah tidak elok rasanya kalau kemudian menyampaikan hal-hal yang seperti itu, karena memang itu bukan tema dan materi khutbah. Baik, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian
Khotib mengangkat satu maudhu, satu tema berkaitan dengan jahiliyah. Kalimat atau lafaz jahiliyah ini ada 4 tempat di dalam Quran. Jadi Al-Quran menulis berkaitan dengan lafaz jahiliyah itu ada di 4 tempat. Pertama ada di surat Al-Imran, yang kedua ada di surat Al-Maidah, kemudian yang ketiga ada di surat Al-Ahzab, dan yang terakhir ada di surat Al-Fath. Yang ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan idiom jahiliyah. Ini maknanya menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 surat itu maknanya sama, yaitu satu kebodohan yang disematkan kepada satu bangsa, satu kaum yang hidup sebelum Islam, yaitu ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul di Makkah. Artinya idiom itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah jahiliyah hanya tertuju kalau yang ada di dalam Al-Quran itu kepada satu kaum, yaitu bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Jahiliyah merupakan satu kata bentuk sifat yang kalau kita belajar ilmu sorof, jahiliyah itu berasal dari jahala yajhalu, jahalatan, yang maknanya adalah tidak tahu, bodoh atau acuh, yang kemudian diberikan taknis, atau kalau kita belajar Iqra namanya tak marbutoh, yang menunjukkan itu adalah sifat dari perempuan. Yang ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang jahiliyah, ya orang yang jahiliyah itu artinya dinisbahkan kepada satu bangsa yang memang kemudian mengambil di dalam hidup dan kehidupannya itu orang yang memang tidak beradab, tidak tahu, orang yang acuh. Yang lawan katanya atau itu adalah alimun, atau orang yang berilmu. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat Al-Imran yang Al-Fakir tadi sebutkan menyebutkan idiom jahiliyah sebagai perangkat untuk tidak berlaku benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'di ghammin amanatan mu'asyarah talsa ta'ifatun minkum wa ta'ifatun faqad ahammatuhum anfusahum yadunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Jadi ada frase dhannal jahiliyah. Yaqulu hal lana min al-amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Yakhfuna fi anfusihim ma la yabduna lana. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un mimma qutilna ahahuna. Di dalam surat ini, di dalam surat Al-Imran 154 ini menggambarkan bagaimana ketika pasukan kaum muslimin yang kalah perang di dalam perang Uhud, yang mereka awalnya berbangga diri karena banyaknya pasukan, karena pernah menangkan perang pertama di dalam Islam, yaitu perang Badar, yang kemudian mereka tertipu dengan tipu daya dunia, di mana orang-orang Quraisy melemparkan emas dan berliannya di tengah-tengah perang. Kemudian pasukan yang ada di atas, pasukan pemanah, kemudian tertipu dan kemudian ikut turun, sehingga dibasmi ludes oleh pasukan Quraisy.
sehingga kemudian mereka menyesal. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadunnuna billahi ghairal haq, mereka bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persangkaan dhannal jahiliyah, dengan persangkaan sebagaimana persangkaan orang-orang jahiliyah. Ini ada frase dhannal jahiliyah. Artinya apa para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak kemudian ketika kita ada di atas, ketika kemudian kita pernah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita menjadi sombong sebagaimana sombongnya para sahabat yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekalahan yang sangat menyedihkan. Dan dikatakan oleh Al-Quran dengan yadunnuna billahi ghairal haq, dengan dhannal jahiliyah, dengan persangkaan yang buruk. Dan ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menghabarkan bahwasanya siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, siapapun kita, artinya sedang apa kita, apakah sedang menjadi pemimpin atau yang menjadi yang lain. Bisa jadi kemudian karena dunia ini rodanya berputar, bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membalikkan, kita akan terjerambah pada kekalahan dan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ghairul haq, yadunnuna bi ghairil haq, dhannal jahiliyah. Kenapa dulu kita ditolong, kenapa dulu kita dimenangkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi berpulang dengan keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Sehingga di dalam surat ini, tsumma anzala alaikum min ba'dil khammi, Allah kemudian memberikan kepada sahabat-sahabat yang masih hidup, yang belum yang tidak meninggal itu, ba'dal khammi, setelah mereka merana, setelah mereka pusing, setelah mereka merasa kok tidak ada pertolongan dari Allah, dengan kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, prasangka yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita dimenangkan oleh Allah? Apakah kita lagi diuji dengan kekalahan oleh Allah? Tentu setiap kita harus melakukan dengan persangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzon, bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang bertakwa, Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ini makna daripada dhannal jahiliyah. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya inna dhanna, sesungguhnya dhann itu la yughni minal haqqi syai'a, di hadapan Allah tidak ada nilainya. Innallaha alimun bima yaf'alun, Allah mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zon yang kedua adalah penyeleweng. Jahiliyah yang kedua adalah penyelewengan hukum. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian hari-hari ini kita dikejutkan dengan kabar yang kurang enak, kabar yang kemudian menjadi PR bagi benak kita, bagaimana kemudian ada anak-anak, bahkan ada kurang lebih menurut berita 80% anak-anak itu yang hamil di luar nikah, yang hamil berjamaah itu minta dispensasi untuk dinikahkan awal, datang ke KUA, karena menurut ketentuan di undang-undang pernikahan, usia boleh nikah itu ada 18 tahun. Sementara ini masih ada yang 15, ada yang 16, sehingga minta dispensasi untuk nikah ulang karena sudah hamil duluan. Atau para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemudian harus terjadi tragedi berdarah kemarin di Morowali. Ini menandakan bahwasannya
ada satu penyelewengan hukum yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jahiliyah, sebagai perilaku jahiliyah. Wa man ahsanu qawlan minallahi wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah hukum Allah yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman? Kenapa kemudian anak-anak yang masih belia harus hamil duluan? Berarti ada satu adagium yang ada di pada mereka, kehidupan yang bebas, kehidupan yang serba hedon, perilaku sosial yang menyimpang yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, di mana antara sekolah dan orang tua sudah tidak memperdulikan lagi hubungan-hubungan itu, penyelewengan itu. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau kita juga baca di Bogor ada satu SMP, di Ciawi Bogor ada satu SMP dan SMA yang kemudian ekstrakurikulernya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdansa, adu dansa antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah seperti ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana nasib bangsa ke depan ketika semuanya serba hedon, ketika semuanya serba boleh, ketika semuanya serba permisif? Maka ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perilaku jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Maka pada jam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam frase jahiliyah.